Selamat siang, Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati kita dan kita masuk dalam panggilan beribadah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat duduk.
Sidang Jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkataan bahkan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang tersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Pemberitaan anugerah Allah. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita anugerah Allah, yaitu Tuhan yang pengasih dan penyayang itu, yang panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 dan sidang Jumat aminkan dengan menyanyikan PKJ 46 ayatnya yang pertama. Sidang Jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan membaca secara responsorial amanat hidup baru berdasarkan surat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak aku mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sidang jemaat aminkan dengan menyanyikan PKJ 202, Yesusku, Juru Selamatku. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang Maha Tuhan, pada kebaktian saat ini, firman Allah yang akan menjadi dasar pemberitaan terangkat dari surat Yohanes, yaitu surat 2 Yohanes. Surat 2 Yohanes tidak pakai pasal, hanya ayat-ayat saja. Artinya surat ini sangat singkat, sama seperti surat Yudas. Kita masih berada dalam minggu-minggu Paskah, minggu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Surat 2 Yohanes mulai ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-11. Berbunyi sebagai berikut. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikian jauh itulah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu, melaksanakan dan memelihara di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, surat 2 Yohanes sama seperti surat 1 Yohanes dan 3 Yohanes, sama seperti Injil Yohanes dan Wahyu kepada Yohanes. Kelima tulisan ini sama berjudul Yohanes. Artinya ditulis oleh Rasul Yohanes. Walaupun tidak dalam waktu yang bersamaan,
tetapi semuanya ditulis pada penghujung abad yang pertama. Walaupun begitu saudara-saudara, Yohanes tidak pernah menulis namanya dalam tulisan-tulisan ini. Itu tradisi Yohanes. Dalam Injil Yohanes, di sana hanya kita membaca murid yang dikasih itu. Padahal yang dimaksud dirinya sendiri. Dalam 1 Yohanes, di sana tidak ada penulis. Tapi dari ayat yang pertama kita dapat menangkap bahwa itu ditulis oleh seorang rasul ketika ia memakai kata kami. Jadi Rasul Yohanes. Dalam 2 Yohanes dan 3 Yohanes dikatakan penulis adalah penatua. Penatua artinya seorang pemimpin jemaat. Seorang pemimpin rohani. Yang menulis surat kepada jemaat, kepada orang-orang tertentu. 3 Yohanes ditujukan kepada Gaius. Yang menarik 2 Yohanes yang menjadi bacaan kita. Di situ dikatakan terjemahan baru, katakan ibu. Kepada ibu yang terpilih. Ada terjemahan yang memakai kata perempuan. Perempuan yang terpilih. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang lebih tua, Perjanjian Lama, memakai kata encik siti. Bahasa Melayu. Pertanyaan kita, saudara-saudara, siapa ibu itu? Ibu yang memiliki banyak anak. Yang separuh anak-anaknya hidup menurut kebenaran. Yang separuh lagi kita tidak tahu. Tidak diberitahukan kepada kita dalam tulisan ini. Artinya yang separuh itu hidup di luar kebenaran. Atau bahkan mungkin telah meninggalkan kebenaran itu. Lalu siapa itu ibu? Apakah ada penulis punya kenalan tertentu, kenalan akrab seorang ibu di salah satu jemaat? Pemahaman umum yang ada ialah bahwa ini bahasa samaran. Bukanlah ibu dalam arti oknum tertentu. Melainkan ibu dalam artian jemaat. Tidak diberitahu jemaat yang mana, tapi jemaat. Tentu jemaat yang bilangan anggotanya tidak banyak. Tapi dia punya anggota. Lalu mengapa harus memakai bahasa samaran? Surat ini ditulis dalam suasana penganiayaan. Dalam suasana pengejaran, kebencian terhadap anggota jemaat. Sebab itu sama seperti kitab Wahyu yang penuh dengan bahasa simbol, demikian juga dengan 2 Yohanes ini. Jadi yang pasti saudara-saudara adalah bahwa ibu yang dimaksud di sini adalah salah satu jemaat. Pada bacaan kita tadi dikatakan bahwa Rasul Yohanes sangat bersuka cita. Aku sangat bersuka cita. Bukan hanya sekedar bersuka cita, saudara-saudara. Sangat bersuka cita. Apa yang membuat Yohanes sangat bersuka cita? Karena ia mendengar bahwa separuh dari anak-anak sang ibu ini
hidup dalam kebenaran. Artinya separuh dari anggota jemaat itu hidup dalam kebenaran. Yang separuh tidak lagi diberitahu kepada kita. Tapi yang separuh ini membuat Rasul Yohanes bersuka cita ketika ia mendengar bahwa mereka hidup dalam kebenaran. Tema umum dari surat ini, saudara-saudara, adalah kebenaran. Pada ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, di situ sampai 3 kali disebut kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran ialah segala sesuatu yang benar, semua yang benar, yang tidak salah. Itu pengertian umum. Tapi tiap-tiap orang, tiap-tiap bangsa mempunyai norma tentang apa itu kebenaran. Ketika Jerman, Hitler membunuh lebih 5 juta orang Yahudi, itu benar untuk Hitler. Karena itu baik untuk mereka, komunisme. Tapi kalau kebenaran dalam Alkitab, apa yang dimaksud? Kebenaran adalah segala sesuatu yang sesuai dengan firman Allah. Jadi kebenaran sama dengan firman Allah. Itu yang menjadi tekanan dalam surat 2 Yohanes tadi. Kebenaran adalah ketaatan, kesetiaan dalam melakukan firman Tuhan. Dan itu yang menjadi inti nasihat dari Rasul. Ia katakan, saya tidak memberikan kepadamu perintah yang baru. Tidak, yang dari dulu juga ada. Isi firman itu yang menjadi kebenaran Allah adalah supaya kamu hidup saling mengasihi. Dikatakan ini bukan firman yang baru. Oleh karena dalam perjanjian lama, Imamat 19 di situ antara lain kita baca, dan dalam Injil Matius 22, hukum utama, di situ kita mendengar, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi ketika Yesus memberikan perintah ini kepada murid-muridnya, itu menjadi perintah yang baru. Inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-34. Ayatnya yang ke-35, supaya dunia semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita tidak hidup saling mengasihi, saudara-saudara, kalau kita hidup saling membenci, kalau kita hidup saling mengelompok di dalam jemaat, di tengah majelis jemaat, bikin kelompok-kelompok, kita tidak berhak disebut murid-murid Yesus. Tandanya bahwa kita murid Yesus adalah kita hidup saling mengasihi. Dan separuh dari jemaat yang menjadi tujuan surat 2 Yohanes, mereka sudah hidup dalam saling mengasihi. Mengapa demikian penting? Sehingga khusus satu surat dikirim dengan isi hanya itu, supaya mereka hidup dalam kebenaran, dan diwujudkan hidup dalam kebenaran itu melalui saling mengasihi. Karena mereka kelompok kecil. Kelompok kecil yang hidup di tengah-tengah masyarakat dunia yang membenci, yang menghajatkan kehancuran mereka, kepunahan jemaat.
Mereka hidup menderita, tidak bebas berusaha, bekerja, mencari nafkah. Harta benda mereka mungkin dirampas. Dalam situasi seperti ini, yang sangat dibutuhkan adalah mereka hidup saling mengasihi. Ketika dunia membenci mereka, di dalam persekutuan mereka di sana terdapat kasih. Nah, kasih inilah yang membuat mereka mampu bertahan di tengah dunia yang tidak bersahabat itu. Karena mereka saling mendorong di dalam kasih, mereka saling mendoakan, mereka saling memberi dan lain sebagainya. Sehingga persekutuan jemaat menjadi persekutuan yang damai dan sejahtera. Dan ini tanda bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Saudara-saudara, kita perhatikan ini. Kalau di tengah kehidupan bersama kita tidak sungguh-sungguh saling mengasihi. Kita hidup tiap-tiap orang dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Kita hidup di tengah jemaat dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Kita tidak layak disebut murid-murid Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada kita pada saat ini, bahwa kasih di antara kamu adalah tanda di mana semua orang akan lihat dan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan supaya kita saling mengasihi di antara kita. Ketika 2 Yohanes mengatakan supaya kamu saling mengasihi dan sebagai perintah Tuhan. 2 Yohanes tidak bermaksud untuk mendorong kita membentuk hidup dalam suatu apa yang disebut primordialisme. Primordial, saudara-saudara, mengutamakan pengelompokan. Primordialisme itu faham tentang pengelompokan, dan pengelompokan itu bisa bertumbuh-subur di dalam jemaat yang membuat jemaat terpecah-pecah. Di dalam jemaat memang ada kelompok-kelompok seperti kerukunan suku. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Kerukunan seperti itu penting dipelihara. Tetapi dia tidak boleh melebihi kasih terhadap sesama kasih di dalam jemaat. Kerukunan suku di dalam jemaat harus didaya gunakan untuk menjadi pilar-pilar yang menopang keutuhan jemaat. Dan pada gilirannya apabila jemaat hidup dalam keutuhan akan menunjang keutuhan bangsa. Nah, yang tidak boleh. Jadi kerukunan suku kita tempatkan pada tempatnya. Tidak boleh mengganggu keutuhan jemaat. Sekarang yang tidak boleh kita lakukan adalah kalau di dalam jemaat kita buat pengelompokan dengan tujuan yang negatif. Untuk kepentingan sendiri-sendiri. Itu bukan hal yang membanggakan. Rasul Yohanes tidak akan bersuka cita kalau ia mendengar hal itu di jemaat Torah Tabora. Ia akan berduka cita. Karena itu saat ini kita dipanggil. Supaya kita juga hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran dalam bentuk konkretnya pertama adalah hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi di tengah sidang Jumat, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, bukan suatu prinsip hidup primordial.
mengutamakan kelompok. Tapi hidup saling mengasihi di antara kita selaku persekutuan jemaat itu satu pembibitan kasih. Oleh karena selain saling mengasihi di tengah jemaat, ada lagi perintah supaya kita mengasihi semua orang. 2 Petrus 1 pada ayatnya yang ke-5 atau ke-6. Di situ dikatakan, untuk membangun iman, menumbuhkan iman, maka iman itu perlu ditambahkan dengan kasih sesama saudara. Berikutnya, kalau itu sudah terjadi, kasih kepada sesama saudara ditambahkan lagi dengan kasih kepada semua orang. Tidak mungkin kita akan mengasihi semua orang, setiap orang di luar kita, kalau kita tidak berlatih membentuk kasih itu di dalam diri, di dalam persekutuan kita. Kalau kita kuat di tengah persekutuan kita dengan prinsip hidup saling mengasihi, maka itu nanti akan pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan kita keluar. Sehingga keluar kita dikenal sebagai orang-orang yang penuh dengan kasih. Saudara-saudara, pada Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara bisa buka buku sendiri, kasih tanda. Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Besi menajamkan besi. Jadi besi yang dipakai sebagai batu asahan itu dia menajamkan besi yang di atas di situ jadi parang atau pisau. Artinya manusia sama dengan manusia menajamkan sesamanya. Yang dimaksud oleh penulis Amsal ini ialah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita saling mempengaruhi. Tapi bisa saling mempengaruhi secara negatif. Bisa kita mempengaruhi sesama untuk berbuat dosa. Nah, yang dimaksud di sini saling mempengaruhi secara positif. Hidup saling mempengaruhi seperti itu berarti hidup saling mengasihi. Kembali pada pembacaan kita tadi. Ada satu falsafah hidup, suku Minahasa. Kalau tidak salah bunyinya tou, timou, tumou, tou. Tou, timou, tumou, tou. Artinya sekitar ini. Manusia yang sesungguhnya, seutuhnya, adalah manusia yang memanusiakan sesamanya. Kira-kira seperti itu, tidak jauh dari itu. Firman Tuhan sangat menekan saudara-saudara. Supaya kita memperkuat persekutuan kita di dalam jemaat. Kita berada di tengah dunia ini dengan 1001 macam pengaruh. Suara-suara yang mempengaruhi kita, sikap yang menentang, mengancam kita. Karena dunia ini bukan dunia tempat kita. Dunia kita ada di atas. Di sini kita penumpang. Di sini kita musafir. Dan hidup bermusafir adalah hidup penuh dengan penderitaan. Karena itu kekuatan pada kita untuk menjalani hidup ini adalah hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Masih satu lagi saudara-saudara. Ayat 17 hingga ayatnya yang ke-11. Ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Hidup dalam kebenaran artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, berwujud dalam hidup saling kasih mengasihi, itu satu. Yang kedua, hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, artinya hidup dalam kewaspadaan.
Baca ayatnya yang ke-8, waspadalah. Mengapa kita harus waspada? Oleh karena kita diliputi oleh segala macam pengaruh seperti yang saya katakan tadi. Dan yang harus diwaspadai dalam surat 2 Yohanes ini adalah terhadap bidat-bidat, pengajar-pengajar sesat. Yang keluar masuk jemaat-jemaat kita, keluar masuk rumah-rumah kita. Saudara-saudara tentu tahu bidat-bidat itu yang keluar masuk rumah-rumah kita. Dengan sikapnya yang manis sekali, tata bahasanya, tata keramanya yang sungguh menarik. Tapi dengan Alkitabnya yang sama dengan Alkitab kita. Tetapi memberikan datang kepada kita dengan tujuan yang satu. Untuk membawa kita keluar dari ajaran yang benar. Bidat yang dihadapi oleh 1 Yohanes di sini adalah bidat yang sangat berbahaya dalam seluruh pertumbuhan sejarah gereja mula-mula. Yaitu bidat gnostik. Bidat gnostik yang dibicarakan di sini tadi adalah bidat yang membedakan yang rohani dan yang jasmani. Yang rohani itu yang bagus, suci. Tapi yang jasmani, tubuh ini semua yang bersifat benda, semua dosa. Sehingga tidak mungkin Kristus itu akan datang dalam tubuh manusia yang berdosa. Karena itu bidat ini mengajarkan menolak pengakuan bahwa Yesus datang dalam bentuk manusia. Yesus. Jadi mereka hilang Yesusnya, hilangkan, tinggal Kristusnya saja. Jadi bukan Yesus Kristus, tapi hanya Kristus. Yaitu mereka hanya mengakui keilahian Kristus, tapi tidak menolak kemanusiaannya. Padahal seluruh kesaksian perjanjian baru, perjanjian lama juga mengatakan bahwa juru selamat itu datang sebagai manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Tapi bukan itu satu-satunya saudara-saudara. Kesesatan-kesesatan yang mengancam kita. Kita dikelilingi oleh berbagai gereja-gereja dengan ajaran-ajaran yang berbeda. Bagian atasnya sama. Ajaran pengakuan bagian atas sama. Tapi makin ke dalam makin berbeda. Karena itu kita tidak boleh asal tahu dia gereja lalu kita katakan itu bagus. Kita tidak boleh asal melihat datang dengan Alkitab lalu katakan wah ini hamba Tuhan. Pernah satu keluarga setelah beberapa kali ya didatangi oleh sepasang suami istri. Terakhir kali ketika mereka datang ya panggil anaknya. Nah, papa punya Alkitab di sini. Datang bawa Alkitab. Dia bilang pada tamunya itu, apakah Alkitab saya ini sama dengan Pak dan Ibu punya Alkitab? Mereka katakan sama. Oh kalau begitu tutup saja Ibu keluar, Bapak Ibu keluar. Alkitab surat Yohanes mengajar kita untuk bersikap tegas terhadap ajaran sesat. Kalau perlu usir. Memberi salam saja sudah berarti kita turut terlibat dalam kejahatan. Yang kita tidak boleh adalah membenci manusianya. Itu tidak boleh kita lakukan. Tapi terhadap ajarannya yang menyesatkan itu yang kita harus tolak. Kita harus benci. Sehingga kita katakan Bapak Ibu silakan keluar, pintu rumah terbuka. Jangan malu katakan seperti itu. Firman Tuhan memberikan kepada kita petunjuk. Keselamatan kita saudara-saudara sangat mahal harganya. Karena itu jangan terlalu mudah kita perjualbelikan dengan sopan santun yang menyesatkan. Pengajar-pengajar palsu yang keluar masuk rumah-rumah kita itu memang sudah sangat terlatih. Jangan saudara-saudara beri kesan menyambut mereka dengan senyuman manis. Kalau mereka terkesan bahwa mereka disambut, mereka tidak akan berhenti lagi datang di situ. Dan sekaligus mereka datang, saudara tidak mampu.
untuk menghadapi mereka. Mereka luar biasa, sangat lihai dalam mendebatkan Alkitab itu. Karena itu kalau rasa bahwa saudara tidak tahu banyak ajaran Kristen dan tidak akan mampu menghadapi mereka, katakan saja Bapak dan Ibu silakan pintu keluar. Di rumah saya 2 kali terjadi. Yang pertama kali ketika mobil saya kedengaran dari luar, ibu katakan itu Bapak sudah datang, mereka terus berdiri suami istri keluar. Yang kedua kali saya datang, ini ibu sementara merapat sama istri saya, buka Alkitabnya, istri saya sedang pegang itu buku kehidupan namanya, saya tahu itu buku dari salah satu sekte, saya ada simpan itu buku. Saya langsung ambil itu buku dari tangan istri saya berikan kepada ibu, langsung mereka keluar, tidak A, tidak B, tidak ada, langsung keluar. Nah, surat Yohanes sangat keras. Kerasnya bukan keras karena kebencian. Keras melindungi kita anggota jemaat. Supaya kita jangan lepas dari kebenaran itu. Supaya kita tidak terbawa dengan antikristus. Dengan segala ajaran yang menyesatkan. Itulah firman Tuhan bagi kita saudara-saudara. Pertama supaya kita hidup dalam kebenaran yang diwujudkan melalui hal kasih mengasihi satu terhadap yang lain. Yang kedua supaya kita bersikap waspada terhadap segala anjing-anjing yang menggonggong dari luar. Yang hendak masuk untuk merebut iman kita. Amin. Saudara-saudara, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Amin. Jemaat duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita akan bersatu dalam doa syukur dan syafaat dengan beberapa pokok doa yang telah dicatat oleh majelis jemaat dan beberapa pokok doa tercatat dalam warta jemaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, alangkah indahnya berita firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Berita firman itu sungguh-sungguh membuat kami merasakan kehadiran-Mu di tengah kami. Engkau hadir dan berfirman. Melalui teks bacaan dan perenungan yang baru kami dengar. Kiranya apa yang Engkau katakan kepada kami pada saat ini, yang kami baca dan kami dengar pemberitaannya, kiranya tidak berlalu dengan sia-sia, tidak kembali kepadamu juga dengan hampanya, tapi akan menjadi berkat bagi kami. Akan menjadi berkat bagi segenap anak-anak-Mu, para pemuda dan pemudi, kaum remaja dalam jemaat.
yaitu kelompok yang menjadi sasaran empuk dari setiap pencobaan, godaan, dan godaan dunia ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar akan menjadi berkat bagi kami sebagai suami dan istri, kepala-kepala rumah tangga, yang Engkau percaya untuk memimpin isi rumah tangga kami, terutama untuk memelihara dan membangun iman dalam hidup bersama. Sehingga kami sungguh-sungguh mampu hidup dalam saling mengasihi. Mewujudkan hidup saling mengasihi mulai dari dalam rumah tangga kami. Mewujudkan hidup saling mengasihi di tengah persekutuan jemaat dan gereja kami. Sehingga semua orang tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Tetapi kiranya juga oleh kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kami akan mampu mewujudkan hidup dalam kebenaran itu melalui kewaspadaan terhadap berbagai macam godaan, tantangan, dan cobaan yang datang dari luar. Baik godaan, tantangan, dan cobaan yang menyerang kami dalam bentuk ajaran-ajaran dan pengaruh, maupun dalam bentuk godaan kenikmatan dunia kini, kecintaan terhadap materialisme, yang semua bertujuan untuk membawa kami keluar dari dalam kebenaran-Mu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pimpinan dan pemeliharaanmu kepada kami sidang Jumat-Mu. Selaku orang seorang dan selaku keluarga sepekan yang baru berlalu, di mana kami semua telah menyebar melaksanakan segala tugas-tugas dan kewajiban masing-masing kami. Melaksanakan tugas panggilan hidup pernikahan dan bertumah tangga kami. Juga tugas panggilan hidup berjemaat dan bermasyarakat kami. Kami mengucap syukur atas semuanya. Justru di tengah-tengah bayang-bayang ancaman pandemi virus corona yang meresahkan seluruh bangsa-bangsa di bumi ini, kami merasakan pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Bapa dalam surga, Engkau mengenal kami jemaat-Mu. Engkau mengenal kami yang datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Kami datang dengan membawa segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami datang dengan membawa berbagai masalah-masalah yang kami alami hadapi tiap-tiap hari. Kami datang dan menyerahkan segala aktivitas kerja yang menjadi kegiatan utama kami tiap-tiap hari. Semuanya kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau menolong kami kiranya. Engkau memimpin kami. Engkau melindungi kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena di tengah beratnya perjalanan hidup dalam dunia ini dari hari ke hari, tapi tidak kurang-kurangnya berkat yang Engkau limpah ruahkan dalam hidup kami. Berkat-berkat yang olehnya kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Ajar kami tahu bersukacita oleh karena segala berkat-berkat itu. Bersukacita di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat khusus yang Engkau karuniakan lewat anak-anak-Mu yang hari ulang tahun pada hari ini dan sepekan ini. Kami menyebutkan nama-nama mereka di hadapan hadirat-Mu Bapa. Anak-Mu Gabriel Yeisa. Anak-Mu Rabinanto Tandipayu. Anak-Mu Abigail Langi Karai. Anak-Mu Alce Winla. Anak-Mu Alfrida Sianto. Anak-Mu Yersonia Marvin. Dan mereka yang berhari ulang tahun sepekan yang akan datang. Ataupun mereka yang tidak mengingat hari ulang tahunnya sama sekali. Kami turut bersyukur atas anak-anak-Mu
yang merayakan ulang tahun pernikahan sepekan ini. Anakmu Yosafat, Yunio, dan Justin Rampoalo pada 26 April yang akan datang. Anakmu Yakobe dan Ami S, 29 April. Demianus Demangapem dan Wasni Limbong Taman pada 30 April. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaanmu, atas kesetiaanmu kepada mereka sebagai seorang yang berhari ulang tahun dan sebagai keluarga pasangan suami istri dengan segala berkat-berkat yang Engkau limpah ruahkan kepada mereka dalam perjalanan hidup dan dalam perjalanan hidup pernikahan dan berumah tangga. Kiranya berkat-berkat perlindungan, pimpinan dan pemeliharaan seperti itu juga Bapa karuniakan kepada kami semua yang pada saat ini hadir di hadapan hadirat-Mu. Tapi di tengah sukacita bersama yang kami alami Bapa, kami mengingat saudara-saudara kami yang berada dalam duka cita berat. Oleh karena mereka ditinggalkan oleh kekasih-kekasih yang tercinta. Kami teringat mereka yang berada dalam perawatan ringan dan berat. Di rumah sakit dan di rumah masing-masing. Bahkan kami yang hadir di hadapan hadirat-Mu dalam rumah-Mu di tempat ini yang datang dengan tubuh yang terkuyung lemah karena gangguan sakit penyakit. Engkau tabib yang benar. Hanya kepadamu tempat kami melarikan persoalan kami yang berat ini. Engkau mengetahui beratnya sakit penyakit yang semua anak-anak-Mu alami. Engkau mengetahui cara pengobatan dan tempat di mana mereka berada. Bahkan kami yang hadir di hadapan-Mu saat ini. Karena itu kami berdoa kepadamu. Menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami di tengah kelemahan tubuh dan sakit penyakit ini. Kiranya kami boleh mengalami tanda-tanda kemenangan Kristus yang telah mencabut akar segala penyakit yaitu dosa. Tapi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu juga yang jadi ya Bapa. Kami hendak mendoakan Ibu Alfrida Tara bersama keluarga yang sekarang dalam duka cita. Karena orang tua kekasih mereka Engkau panggil di tanah Toraja. Dan banyak lagi mereka yang masih dalam suasana duka cita pada saat ini. Kami doakan mereka kepadamu sambil memohonkan penghiburan yang sejati. Bapa dalam surga, sebagai persekutuan sidang Jumat-Mu, kami hendak berdoa bagi kegiatan-kegiatan, program-program pelayanan yang tersedia sepekan yang akan datang. Kiranya oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus segala program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga sidang Jumat-Mu dibangunkan. Kami juga mengucap syukur oleh karena bertahun-tahun lamanya kami boleh bersama-sama dengan keluarga Betty Monince Heber yang saat ini telah berpindah ke Gap Sultan Jemaat Ebenezer. Tapi kami juga mengucap syukur menyambut kedatangan keluarga baru Yani Victor Rampi Manderos. Kiranya kehadiran keluarga ini akan memperkuat persekutuan sidang Jumat-Mu di sini. Menjadi persekutuan tubuh Kristus yang kuat, yang indah dan yang menarik. Kami hendak berdoa bagi BPMJ dan semua anggota Majelis Jumat. Bagi semua sekretaris komisi pelkat kategorial. Bagi anak-anak-Mu para pemandu nyanyian Jumat. Kelompok-kelompok paduan suara vokal grup dan penari. Yang semuanya menjadi alat-alat di dalam tangan-Mu
untuk membangun persekutuan sidang Jumatmu di tempat ini menjadi sidang Jumat yang utuh, yang kokoh, sehingga menjadi tiang penopang dari gerejamu di Gap Sultra. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi pemerintah kami yang menghadapi berbagai masalah dalam membangun masyarakat majemuk yang besar ini. Kami memberikan kuasa hikmat dan akal budi kepada pemerintah, kepada kepala negara dan semua kabinet dan aparatnya sampai pada tingkat pedesaan. Kami berdoa bagi anak-anakmu yang berada dalam penderitaan berat oleh karena tekanan bencana alam yang terus-menerus terjadi, khususnya di NTT dan di bagian lain. Juga kami berdoa bagi upaya keras dari pemerintah dan TNI untuk menyelamatkan kapal selam yang hilang kontak, supaya pada saatnya boleh ditemukan kembali. Dan jikalau berkenan pada kehendak-Mu, supaya ke-53 awak masih dapat ditemukan dan dibawa pulang. Kami naikkan doa ini kepadamu Bapa. Ini doa syukur dan syafaat kami. Engkau sempurnakan kiranya lewat kasih-Mu, nikmat-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita membawa persembahan kita yang sudah kita siapkan. Dan hari ini ada pundi kasih untuk membantu saudara-saudara kita korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Sementara pundi diedarkan, kita menyanyi dari PKJ 147 ayat 1 sampai dengan 3 di sini aku bawa.
Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita sambil diucapkan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Akan disusul dengan pelantikan tim COVID Jemaat Orel. Sebelum pembacaan warta jemaat. Kami sampaikan bahwa untuk tahun 2021 ini ada pelantikan kembali tim COVID. Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik selama 1 tahun. Jadi untuk hari ini ada pelantikan tim COVID sebagaimana peraturan pemerintah. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Oret Labora Kendari nomor 03 garing Romawi 2.4 garing A.2 garing 2021 tentang penetapan nama petugas tim COVID-19 Jemaat Oret Labora Kendari tahun 2021. Badan Pekerja Majelis Jemaat Oret Labora Kendari menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan rapat BPM Jemaat dan tim COVID-19 Jemaat Oret Kendari pada tanggal 11 April tahun 2001, kewajiban gereja melaksanakan protokol kesehatan, memutuskan menetapkan keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Oret Labora Kendari tentang penetapan nama petugas tim COVID-19 Jemaat Oret Labora Kendari tahun 2001. Pertama, menetapkan nama petugas tim COVID-19 Jemaat Oret Kendari selama masa pandemi COVID-19 dalam setiap kegiatan peribadatan di gedung gereja tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, menugaskan pada tim COVID-19 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab menerapkan protokol kesehatan pada warga jemaat saat peribadatan. Ketiga, dalam melaksanakan tugas senantiasa berkoordinasi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat Oret Labora Kendari. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 20 April tahun 2021. Badan Pekerja Majelis Jemaat Oret Labora Kendari, Ketua Pendeta Noviana B. Panginan MDiv. Lampiran surat keputusan BPM Jemaat Oret Labora Kendari nomor 03 garing Romawi 2.4 garing A.2 garing tahun 2001 tanggal 20 April tahun 2021 tentang penetapan nama petugas tim COVID-19 Jemaat Oret Labora Kendari tahun 2001. Tim COVID-19 Jemaat Oret Kendari tahun 2021. Penanggung jawab Badan Pekerja Majelis Jemaat Oret Labora Kendari. Pengawas Kesehatan 1. Yulci Hendrayati Togalami SKM untuk ke depan. 2. Hermin Misisima AMD FIS SKM. 3. Helena Lawolio S Keperawatan. 4. Ripka Bane SKM. Petugas pengukur suhu dan pencatatan. Rayon 1, Matius Madedharma AS. 2. Marlina Matius Madedharma. 3. Yosi. 4. Yualita. 5. Cindy. 6. Rahel. 7. Alfriana Rombe. Rayon 2, Stella Natasha Frederica Sonaru. 2. Feby Sicilia. 3. Krival Sidupa. 4. Agnes Putri Afni Tobeang. 5. Jumadi. 6. Serlina Ayu Andika P. 7. Juwindi. Rayon 3, Benihan STP.
2. Teti Marlina Malonda. 3. Novi Jusrianti. 4. Stefani Rantelinggi. 5. Abigail Bungatasik. 6. Agrisia Angel Flynn P. Rongkaloe. Rayon 4. Meifan Yusiel. 2. Reynov Abelard Batara. 3. Aurel Virginia. 4. Ermawati Grace Alexander. 5. Adrianus. 6. Diana Mayasari. Rayon 5. Rosdiana Ratagora AMD Farmasi. 2. Elvira Destiane Poa. 3. Lofrencia Marstella DP. 4. Gabriela Fredipa Rengga. 5. Evelyn Rumondang. 6. Teresia Gian Isaura Puto. 7. Seta Nofri Hasanti Adisiwi. Petugas penyemprotan desinfektan. 1. Demianus Demangape. 2. Benihan STP. 3. Luki Songkilawang. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 20 April 2021. Badan Pekerja Majelis Jemaat Orang Telabora Kendari. Ketua tertanda P. Pendeta Noviana B. Panginan MDiv. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka warta jemaat, lembaran warta jemaat yang ada di tangan Bapak Ibu. Di dalamnya ada penekanan dan tambahan. Mulai dari Romawi 1 sampai 7, tidak ada perubahan. Kita masuk pada penyampaian. Pertama, sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada minggu depan, 2 Mei 2021. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Berikut info PK Lansia. Sekali lagi info PK Lansia. Hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021, ibadah PK Lansia dimulai jam 8 tepat, jam 8 pagi, karena akan dilanjutkan dengan ceramah oleh Ibu Evelyn Rida Manalu, Master Psikolog, dengan topik berdamai dengan hari tua. Diharapkan kehadiran para anggota lansia. Info katekisasi. Pembelajaran katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10. Anggota jemaat yang pindah gereja. Sebentar setelah saya bacakan, kami mohon kepada jemaat yang baru masuk untuk memperkenalkan diri untuk berdiri. Pertama, nama kepala keluarga Betty Monince Heber SPD, pindahan dari Gap Sultra Jemaat Ebenezer Amoito, Konawe Selatan. Kepada Ibu dipersilahkan. Bukan pindahan, pindah.
Oh, sorry. Yang jemaat anggota Oraet Labora pindah ke Amoito. Sorry. Kemudian anggota jemaat yang baru, ini yang baru masuk. Nama kepala keluarga Yani Victor Rampi Manderos. Anggota keluarga Tenri Linda Saron Pandu, istri, tinggal alamat Jalan Subsidi Lorong Gereja Kibait Lepo-Lepo, masuk rayon 4. Kepada keluarga yang baru masuk, dipersilakan untuk memperkenalkan diri kepada jemaat yang hadir. Iya, mungkin sudah hadir tadi jam pertama atau sebentar jam ketiga. Info panitia pembangunan Gedung Smar. Penyampaian kepada panitia pembangunan Gedung Smar Oraet Labora bahwa rapat panitia akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 jam 11 tepat, tempat Gedung Gereja Oraet Labora. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Pemberitahuan ini bersifat undangan resmi. Info PKPG Oraet Labora. Dalam rangka mengikuti kejuaraan turnamen sepak bola antar gereja, PKPG Oraet Labora hari ini mengadakan aksi parkir untuk membantu memenuhi administrasi pendaftaran dan pembuatan baju seragam tim. Dimohon partisipasi anggota jemaat. Yang terakhir yang hadir pada jam kedua ini, laki-laki 54 orang, perempuan 74 orang. Jumlah yang hadir anggota jemaat yang beribadah pada jam kedua 124. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari PKJ nomor 200, Ku Diubahnya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kamu sekalian. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita angkat pujian dari PKJ 262, Tuhan tinggal beserta umat-Mu.
Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.